Tiang pancang kelihatannya item yang sederhana, tapi dari satu pekerjaan itu ada 7 komponen biaya yang sangat mudah terlewat, dan tidak ada satupun dokumen tender yang akan secara otomatis mengingatkan teman-teman untuk menghitung hal yang mudah terlewat tadi. Ada sedikit cerita dari seorang QS. Ia bergabung ke proyek saat pekerjaan baru saja mau mulai di lapangan. Ia tidak ikut dalam perhitungan estimasi saat proses tender. Tugasnya mengawal pelaksanaan, yaitu memastikan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai lingkup, anggaran, dan kontrak yang telah disepakati. Tapi saat tagihan pemancangan datang, ada yang tidak cocok, ada selisih, total invoice dari subkon lebih besar dari nilai kontrak. Selisihnya tidak kecil, dan di momen itu ia tidak langsung sadar apa yang jadi penyebabnya. Baginya, tiang pancang masih hal yang baru. Teorinya sudah dipahami, tapi belum pernah benar-benar mengamati apa saja komponen biaya yang terjadi di lapangan. Jadi, saat melihat tagihan itu, ia tidak langsung bilang yang ini sesuai dan yang ini tidak sesuai. Yang bisa dilakukan hanya satu, turun, lihat langsung, dan cari tahu. Setelah kilas balik ke lapangan dan membandingkan dengan dokumen kontrak yaitu gambar, beki, AHS, dan spesifikasi teknis, baru mulai terlihat jelas kenapa angkanya bisa berbeda. Awalnya ada kekhawatiran kalau subkon lebay, apa-apa dijadikan tagihan. Ternyata bukan. Dari awal memang ada yang tidak masuk ke hitungan. Sebagian tidak ada di uraian pekerjaan beki sama sekali. Sebagian lainnya ada, tapi tidak lengkap di AHS. Ini bukan kasus langka. Selepas proyek itu, setiap kali ketemu proyek dengan tiang pancang, hal-hal yang sama selalu dicek, karena polanya hampir selalu berulang. Ada 7 hal yang paling sering terlewat, dan masing-masing punya konsekuensinya sendiri di lapangan maupun di meja negosiasi. Yang pertama, volume jasa pemancangan dianggap sama dengan ketinggian tiang pancang yang terpasang. Ini yang paling sering terjadi dan dampaknya bisa paling besar secara angka. Logikanya kelihatan masuk akal. Tiang pancang dipasang sepanjang 20 meter, jadi jasa pemancangannya ya 20 meter juga. Tapi di lapangan tidak sesederhana itu. Bayangkan gedung dengan 2 lantai basement. Di gambar struktur, top tiang pancang di elevasi minus 8 meter, dan bottom tiang pancang di elevasi minus 28 meter. Maka total panjang tiang pancang yang terpasang adalah 20 meter. Perlu diketahui bahwa pemancangan dilakukan sebelum galian basement. Alat pancang itu besar dan juga berat, tidak bisa masuk setelah tanah digali. Jadi pemancangan harus dikerjakan lebih dulu saat tanah masih di elevasi existing. Artinya, subkon tidak memancang dari elevasi minus 8. Mereka memancang dari muka tanah existing, yaitu dari elevasi 0 sampai elevasi minus 28. Maka total pemancangan adalah 28 meter, bukan 20 meter. Selisihnya 8 meter per titik. Kalau ada 200 titik, totalnya 1.600 meter yang tidak terbudget di komponen jasa pemancangan. Kalau dikalikan harga satuan jasa, angkanya bukan lagi angka kecil. Volume pengadaan tiang pancang di beki tetap 20 meter, tapi item pemancangan harus 28 meter. Dua hal yang namanya mirip, volumenya bisa sangat berbeda. Tergantung kapan basement digali dan dari elevasi berapa alat bekerja. Selain itu, perlu dicek juga berapa total meter pemancangan keseluruhan. Subkon biasanya punya ketentuan batas minimal jasa pemancangan. Misalnya jika total pemancangan di bawah 500 meter, tagihan akan tetap dikenakan tarif 500 meter. Dan jangan sampai alat menganggur, walau hanya 1 hari. Ada subkon yang memasang tarif bisa 5 juta per hari saat alat tidak bisa bekerja bukan karena kesalahan mereka sendiri. Apakah selisih pemancangan ini bisa diklaim sebagai VO? Pertanyaan kuncinya, apakah elevasi cut-off tiang pancang sudah diketahui saat tender? Kalau gambar tender sudah jelas menunjukkan elevasi muka tanah, letak tiang pancang,
dan ada basement 2 lantai, owner kemungkinan akan berargumen bahwa kontraktor seharusnya sudah memahami metode yang diperlukan. Dalam posisi ini, klaim menjadi sulit. Tapi jika informasi tersebut tidak tersedia saat tender, atau jika setelah kontrak terjadi perubahan elevasi, misalnya saat tender top tiang pancang di elevasi -3 dan pelaksanaan berubah menjadi elevasi -8, maka ada dasar yang cukup kuat untuk negosiasi biaya tambahan selisih 5 meter akibat adanya perubahan elevasi tadi. Yang kedua ada unloading dan handling, tapi tidak ada di beki. Di beki biasanya hanya ada satu item, pekerjaan pemancangan. Tapi saat penawaran harga subkon datang, ada 3 komponen, pemancangan, unloading, dan handling. Unloading adalah kegiatan memindahkan tiang pancang dari trailer ke stockyard. Handling adalah kegiatan memindahkan dan memposisikan tiang pancang dari stockyard sampai siap dipancang di titik pondasi. Kalau alat yang dipakai adalah HSPD, kedua kegiatan ini dilakukan langsung oleh alat itu sendiri. Tapi kalau menggunakan hammer, butuh kren terpisah. Apakah unloading dan handling sudah masuk di AHS? Belum tentu. Bisa jadi waktu AHS disusun, asumsinya ada tenaga kerja yang sudah termasuk semuanya, tapi tidak ada yang benar-benar verifikasi apakah keduanya terhitung di dalamnya atau tidak. Satu hal yang perlu dipahami soal volumenya. Unloading dan handling tidak mengikuti total panjang pemancangan maupun ketinggian tiang terpasang. Volumenya mengikuti total panjang tiang yang dipesan ke supplier, karena material yang harus dipindahkan adalah seluruh tiang yang datang, bukan hanya yang akhirnya tertanam. Apakah unloading dan handling bisa diklaim menjadi VO? Secara umum, unloading dan handling dari titik bongkar menuju titik pancang adalah bagian normal pekerjaan pemancangan. Jadi secara teknis, ini lebih dekat ke metode pelaksanaan dan seharusnya sudah diperhitungkan dalam harga pemancangan. Tapi ada kondisi di mana klaim bisa punya dasar lebih kuat. Untuk handling, misalnya pada saat tender area stockyard dekat, tapi saat pelaksanaan, owner memindahkan stockyard 500 meter lebih jauh. Untuk unloading, misalnya saat material adalah supply by owner, dan owner hanya drop di satu lokasi saja sementara kontraktor harus mendistribusikannya ke seluruh area proyek. Yang ketiga, penyambungan tiang pancang tidak masuk ke beki, padahal tagihannya ada. Di beki yang tercantum biasanya hanya material tiang pancang, dihitung per meter atau per titik, tapi tiang pancang diproduksi dalam batangan dengan panjang per batang yang terbatas, yaitu sekitar 6-20 meter tergantung ukuran dan kelasnya. Kalau gitu, supaya tidak ada penyambungan, kita langsung memesan tiang yang paling panjang saja. Kenyataannya tidak semudah itu. Pemilihan panjang tiang tidak hanya soal kedalaman, tapi juga soal akses menuju proyek. Apakah tikungan jalan menuju lokasi cukup luas untuk dilalui trailer yang mengangkut tiang 20 meter? Kebanyakan tidak. Untuk menyambungkan dua batang tiang, dibutuhkan joint plate. Biasanya adalah material baja yang dipasang di kedua ujung tiang, kemudian penyambungannya dilakukan dengan pengelasan. Kalau kedalaman 20 meter, bisa butuh 2 segmen tiang dan 1 set joint plate. Kalau kedalaman 30 meter, bisa juga sama, butuh 2 segmen, atau dipecah menjadi 3 segmen. Artinya, jumlah segmen tiang tidak selalu sama untuk semua titik, tergantung kedalaman aktual masing-masing titik dan penentuan panjang tiang yang dipilih. Di beki, tidak ada item penyambungan tiang. Di AHS juga sering tidak masuk, tapi di tagihan supplier, joint plate berdiri sendiri sebagai item terpisah, dan di tagihan subkon, biaya pengelasan joint plate juga terpisah dari biaya pemancangan. Satu item yang tidak terlihat di gambar, tapi ada di setiap tagihan supplier dan subkon, dan jumlahnya bisa puluhan hingga ratusan titik penyambungan tergantung skala proyek. Apakah bisa diklaim?
Penyambungan tiang adalah konsekuensi langsung dari panjang tiang yang dibutuhkan dan panjang segmen yang tersedia dari pabrik. Jika kebutuhan sambungan masih dalam kondisi normal dan sudah dapat diperkirakan saat tender, owner umumnya akan menganggap biaya penyambungan sudah termasuk dalam harga satuan tiang pancang. Tapi jika titik sambungan bertambah akibat perubahan desain, perubahan kedalaman, atau instruksi owner setelah kontrak, penyambungan tambahan itu punya dasar yang lebih kuat untuk diajukan sebagai pekerjaan tambah. Yang keempat, pekerjaan bobokan kepala tiang dan buangan puing bekas bobokan. Setelah pemancangan selesai dan sebelum pekerjaan pile cap dimulai, ada pekerjaan pemotongan kepala tiang. Beton dikupas, tulangan dijadikan overlap ke pile cap. Sisa beton harus dibuang, ada biaya angkut, dan ada biaya buang. Tidak besar per titik, tapi kalau ratusan titik, totalnya bisa terasa. Apakah bisa diklaim? Posisi klaimnya lebih kuat untuk diperdebatkan sebagai pekerjaan terpisah, tergantung bagaimana beki dan spesifikasi ditulis. Apakah hasil akhir pekerjaan tiang pancang yang tercantum di kontrak sudah mensyaratkan ekspos tulangan? Kalau iya, owner akan bilang sudah include. Kalau tidak, kontraktor punya dasar argumen. Tapi pada akhirnya, seperti item-item lain, kembali ke pertanyaan yang sama. Apakah pekerjaan ini dapat dihitung secara wajar dan diperkirakan saat tender? Kalau owner bisa membuktikan jawabannya iya, peluang klaim turun drastis. Kalau tidak, posisi kontraktor jauh lebih kuat. Yang kelima, mob-demob alat pancang yang nilainya terlalu kecil. Di beki bagian persiapan ada item mob-demob, tapi nilainya hanya 10 juta. Untuk alat HSPD, angka itu terlalu kecil. Kemungkinan saat estimasi biaya mob-demob alat pancang tidak diperhitungkan dengan benar, atau tidak disadari bahwa alat pancang berbeda kategorinya dengan alat-alat proyek biasa. Apakah bisa diklaim? Kalau Becky sudah memiliki item mob the mob, tidak ada perubahan lingkup, tidak ada instruksi tambahan dari owner, dan hanya karena nilai yang tersedia terlalu kecil, maka akan sangat sulit dijadikan klaim ke owner. Ini lebih dekat ke kesalahan pricing atau alokasi biaya saat tender. Tapi kalau setelah kontrak terjadi mobilisasi ulang, perubahan lokasi, penghentian pekerjaan, atau perubahan metode akibat instruksi owner, maka biaya mobilisasi tambahan itu mulai punya dasar yang lebih kuat untuk dijadikan sebagai VO. Yang keenam, ongkos kirim material tiang pancang. Saat proyek baru mulai, penawaran harga dari beberapa supplier sudah masuk, tapi semuanya lebih tinggi dari budget. Penyebabnya bukan karena ada kenaikan harga, tapi saat estimasi, ongkos kirim tidak ikut diperhitungkan. Sebaiknya volume tiang pancang disertakan saat meminta penawaran ke supplier, agar mereka bisa memperhitungkan harga tiang per meter secara lengkap, termasuk distribusi ongkos kirim ke dalam harga satuan. Jika kita tidak menyebutkan volumenya, supplier memberikan harga tiang pancang belum termasuk ongkos kirim. Contoh biaya ongkos kirim misalnya bisa 5 juta per ritase dengan kapasitas 40 ton per pengiriman, tergantung pada jarak pabrik ke lokasi proyek. Apakah bisa diklaim? Umumnya tidak, karena masalahnya bukan ada pekerjaan tambahan atau ada perubahan dari owner, melainkan ada komponen biaya yang tidak diperhitungkan saat estimasi, kecuali jika kondisi berubah setelah kontrak. Lokasi proyek berubah, owner meminta material dikirim ke lokasi yang berbeda, akses berubah sehingga biaya pengiriman meningkat signifikan, atau ada pembatasan rute yang diberlakukan. Dalam kondisi itu, kenaikan ongkos kirim bukan lagi akibat kesalahan estimasi, melainkan akibat perubahan kondisi proyek. Peluang klaim menjadi lebih kuat. Yang ketujuh, biaya pengujian tiang pancang. Setelah pemancangan selesai, ada tahapan yang tidak boleh dilewati, yaitu pengujian tiang pancang. Tujuannya untuk memastikan mutu dan daya dukung tiang sesuai dengan yang disyaratkan. Jenis dan jumlah pengujian ditentukan oleh tim perencana sesuai spesifikasi proyek.
Masalahnya, pengujian ini sering disebutkan di spesifikasi teknis, tapi tidak selalu muncul sebagai item tersendiri di beki. Estimator membaca beki tidak menemukan itemnya dan tidak menghitungnya, padahal biayanya tidak kecil, tergantung jenis pengujian dan jumlah titik yang diuji. Totalnya bisa signifikan, apalagi kalau proyek skala besar dengan ratusan titik pancang. Apakah bisa diklaim kalau pengujian disyaratkan di spesifikasi teknis tapi tidak ada itemnya di beki, kontraktor punya dasar argumen bahwa ini adalah pekerjaan yang seharusnya dimasukkan oleh owner ke dalam beki. Posisi klaimnya lebih kuat. Tapi kalau itemnya sudah ada di beki dan kontraktor mengisi nilainya terlalu kecil saat tender, maka situasinya sama seperti mob the mob. Sulit dijadikan klaim karena ini kembali ke kesalahan pricing saat penawaran dibuat. Pelajarannya satu, jangan hanya baca beki saat estimasi. Spesifikasi teknis menyebutkan banyak hal yang tidak selalu punya item sendiri di beki, dan pengujian tiang pancang adalah salah satunya. 7 hal tadi semuanya nyata terjadi di lapangan, dan semuanya bisa menjadi klaim dari subkon ke kontraktor utama, tapi belum tentu bisa menjadi klaim dari kontraktor utama ke owner. Ini perbedaan yang penting untuk dipahami. Karena tidak tertulis eksplisit di dokumen tender, mudah sekali terlewat saat estimasi dibuat. Tapi saat pelaksanaan, tagihannya tetap datang, tertulis atau tidak. Yang tidak tertulis di beki bukan berarti tidak ada biayanya. Justru itu yang paling mudah terlewat karena tidak ada yang mengingatkan untuk menghitungnya. Estimasi yang baik bukan hanya angkanya besar atau kecil, tapi yang sudah mempertimbangkan semua komponen yang terjadi di lapangan, termasuk yang tidak terlihat di gambar. Kalau teman-teman merasa konten ini berguna, simpan dan jadikan video ini sebagai referensi saat mengerjakan tiang pancang. Dan kalau teman-teman mau materi ini dalam format PDF yang bisa langsung dipakai, linknya tersedia di deskripsi. Terima kasih.